Surabaya. Di sini saya Nikerona Aisyah dengan NIM 24511 sebagai host. Dan di sini saya mengundang beberapa narasumber, yaitu ada. Halo, nama saya Ika Nazar Safitri dengan NIM 245.005 sebagai narasumber 3. Halo, saya Rahma Aurelia Ramadhani, NIM 2450004. Saya sebagai narasumber 1. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Atala dengan NIM 245.006. Hari ini kita akan masuk ke sesi mahasiswa terkait kasus lumpuhnya layanan rumah sakit akibat banjir bandang. Langsung kita masuk ke pertanyaan saja ya. Nah, pertanyaannya ini ada, jika kalian itu kepala unit MIK, langkah apa yang kalian ambil dalam 24 jam pertama setelah air surut untuk menyelamatkan berkas? Kalau saya ya sebagai kepala unit MIK itu, langkah yang diambil itu ini memastikan keselamatan petugas terlebih dahulu. Setelah itu bisa mengamankan area arsip, memilah dokumen, kemudian bisa memprioritaskan dokumen penting seperti rekam medis aktif. Oke, berarti fokus awalnya tuh bukan langsung dokumen ya, tapi keselamatannya dulu. Ya, karena tanpa petugas yang aman, proses penyelamatan juga nggak bisa berjalan. Baik. Aku tambahin ya, setelah pemilihan dokumen perlu dilakukan pengeringan awal. Tapi jangan dijemur langsung di bawah matahari. Cukup diangin-anginkan supaya kertas nggak makin rusak. Selain itu, semua dokumen yang rusak juga harus didata untuk pelaporan. Oh, berarti itu walaupun kondisinya darurat harus tetap ada dokumentasi ya? Betul. Dan jangan lupa juga koordinasi dengan manajemen rumah sakitnya, termasuk tim IT dan bagian lain untuk percepatan pemulihan layanan. Oke. Lalu saya lanjut ya ke pertanyaan kedua. Itu ada bagaimana penerapan cloud computing dapat menjadi solusi mitigasi jangka panjang dalam kasus ini? Cloud computing itu solusi yang sangat efektif karena data disimpan secara digital di server online. Jadi walaupun terjadi bencana seperti banjir, data tetap aman dan tidak ikut rusak. Berarti nggak tergantung lagi sama berkas fisik ya? Ya, betul banget. Selain itu, keunggulannya bisa diakses kapan saja, ada backupan data, keamanan lebih terjamin. Nah, aku tambahin juga ya, Cloud juga mendukung sistem rekam medis elektronik. Jadi pelayanan pasien tetap bisa berjalan walaupun arsip fisik rusak. Berarti ini solusi yang buat untuk jangka panjang itu paling aman banget ya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, coba kalian sebutin instrumen hukum di Indonesia yang mengatur tentang kewajiban rumah sakit untuk menjaga keamanan arsip rekam medis. Nah, beberapa regulasi yang mengatur antara lain ada Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Ada Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dan ada juga Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Kenapa kok aturan ini penting ya Kak ya? Nah, karena rekam medis itu bersifat rahasia dan merupakan dokumen hukum. Jadi, rumah sakit wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaannya. Nah, saya tambahin ya, kalau semisal sampai rusak atau hilang, itu bisa berdampak pada pelayanan pasien dan juga berisiko hukum bagi rumah sakit. Oke. Berarti dari diskusi kita ini bisa disimpulin kalau penanganan cepat selama 24 jam pertama itu ini ya sangat krusial ya, sama ada digitalisasi melalui cloud computing itu solusi jangka panjang. Lalu ada regulasi hukum yang wajib dipatuhi oleh rumah sakit. Oke. Terima kasih ya untuk teman-teman narasumber, dan terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan podcast ini. Semoga kalian bisa terbantu dalam diskusi kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.